Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya lah dan istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kita melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh berkah ini dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Begitu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah dalam agama kita, fit ta'annis salamata wa fil ajalati nadama. Artinya kehati-hatian di dalam agama, di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu ada penyesalan, mengandung penyesalan di dalamnya. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lima hal di dalam agama itu, di dalam agama kita justru dianjurkan untuk segera dilakukan. Yang pertama adalah segera menguburkan orang apabila sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, tidak usah lagi diperlambat penguburannya, harus segera dikuburkan. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya di kota Mekah, tapi meninggal dunia, wafat di Madinatul Munawwarah. Maka Nabi dikuburkan di Madinah. Kenapa? Karena akan segera dilakukan, tidak menunggu lama. Kemudian yang kedua, yang harus disegerakan, tidak menunggu lama, adalah apabila kita punya anak perempuan dan sudah ada yang melamar, dan orang yang melamar itu agamanya bagus, akhlaknya bagus, dan anak kita juga menginginkan untuk menghendakinya untuk menikah, maka segera dinikahkan. Karena kapan anak perempuan itu tidak dinikahkan, yang ditakutnya nanti dia menikahkan dirinya sendiri. Ini repot. Kemudian yang ketiga adalah hutan harus segera dibayar apabila sudah ada uang untuk membayarnya. Karena kapan hutan selalu ditunda, takutnya nanti uangnya itu akan digunakan di kepentingan lain dan hutan tinggal hutan. Kemudian selanjutnya adalah yang harus disegerakan apabila ada tamu yang berkunjung ke rumah, maka dalam agama kita, dalam Islam, dianjurkan untuk segera meladeninya dengan memberikan makanan.
Jadi kalau ada tamu, terkadang itu kalau kita kedatangan tamu lama bicara ngobrol-ngobrol, padahal tamunya sudah dari tadi lapar dan haus. Terkadang juga seorang tamu itu tak malu untuk meminta. Jadi kalau seperti ini ada tamu yang berkunjung ke rumah, yang harus dipikirkan terlebih dahulu, siapkan makanan atau minuman yang bisa dia minum. Kemudian yang terakhir, dan inilah menjadi tema kita pada kesempatan ini, adalah apabila telah melakukan dosa maka bersegeralah taubat. Jadi ketika melakukan dosa segeralah taubat, karena bukanlah sebenarnya orang yang buruk itu orang yang melakukan dosa, tapi yang paling buruk itu orang yang melakukan dosa tapi tidak pernah mau bertobat. Kenapa? Karena dosa dan manusia itu memang sesuatu yang manusiawi. Manusia memang tidak luput dari dosa dan dari kesalahan dan kehilafan atau dosa. Karena Nabi sendiri mengaku itu di dalam sebuah hadisnya, al-insanu mahallul hata'i wan nisyah. Apa kata Rasulullah? Al-insanu mahallul hata'i wan nisyah, sesungguhnya manusia itu tempat salah dan hilaf. Artinya manusia memang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan atau dosa, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu dijaga dari atau maksum, terjaga dari dosa. Nah, apa itu taubat? Karena ada istilah di dalam yang sering kita dengar, istilah taubat dan istighfar. Kalau istighfar itu adalah hanya permohonan, hanya pengucapan ampunan kepada Allah, itu hanya diucapkan. Tapi kalau taubat itu adalah tidak cukup hanya pengucapan saja astagfirullah, mesti dilandasi dengan perbuatan penyesalan atas dosa yang telah kita lakukan. Atau intinya kalau istighfar itu adalah dosa-dosa yang sifatnya kecil, tapi kalau taubat itu adalah dosa yang besar yang semestinya dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan cara taubat. Taubat itu sebenarnya dari kata taba yatubu taubatan, masdarnya taubatan, atau dari kata ar-raja'ah, ar-raju'u, atau kembali. Taubat itu kembali dari jalan yang dilarang oleh Allah, kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taubat. Artinya dia sudah melakukan banyak dosa dan dia menyesali dosa yang dilakukannya itu dengan cara kembali ke jalan yang diridhoi atau jalan Allah. Itu namanya taubat. Tapi taubat ini memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama adalah taubat itu dilakukan dengan cara penyesalan, menyesali atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Adanya rasa penyesalan. Kemudian yang kedua, meneteskan air mata. Kemudian yang ketiga, menekankan, artinya berniat di dalam hati tidak akan melakukan lagi dosa itu. Itu namanya taubat. Jadi syaratnya itu harus ada penyesalan, kemudian harus berniat untuk tidak melakukan lagi, itu namanya taubat. Jadi salah satu cara untuk menghapus atau mengurangi dosa-dosa yang kita perbuat dengan cara taubat. Jadi sebesar apapun dosa diperbuat manusia dalam kehidupan ini, ketika dia betul-betul bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran mengatakan, innallaha kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Jadi dia akan menerima taubat seorang hamba, sekecil apapun, sebesar apapun dosa dia perbuat, jika dia bertobat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan taubat yang sebenar-benarnya, karena taubat itu ada dua jenis. Ada namanya taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua adalah taubat, kalau orang bilang istilahkan taubat sambal.
Artinya bagaimana itu sambal atau cabai ketika dimakan, rasa pedas dan seakan tidak mau makan lagi, tapi seketika ingin makan dicarinya lagi. Artinya taubat seperti ini, bertaubat saat ini masuk bulan Ramadan dia bertaubat dekat dengan Allah, tapi lewat bulan Ramadan apa yang sudah dilakukan, yang diperbuat, dosa yang pernah diperbuat dilakukan lagi, itu namanya taubat main-main. Tapi taubat yang sebenarnya itu taubat yang itu tadi syaratnya, menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan, kemudian meneteskan air mata dan berniat tidak akan melakukan lagi dosa yang dilakukan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu tadi taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguhnya. Artinya sekali dia bertobat meninggalkan dosa yang pernah dilakukan itu dan tidak akan pernah lagi dilakukannya. Dan syaratnya yang kedua diiringi dengan perbuatan baik. Karena kapan orang bertaubat tidak akan melakukan dosa yang pernah dilakukannya itu, tapi ternyata dia tidak sholat, bukan taubat namanya itu. Taubat itu harus diiringi dengan perbuatan baik. Sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu taubat itu selalu terbuka, Pak. Selalu terbuka. Allah tetap menerima taubat hambanya selagi dia mau bertaubat dan kembali ke jalan kebenaran. Cuma dua pintu taubat itu, dua hal yang tidak diterima taubatnya, dua waktu. Apabila seorang hamba ingin bertaubat, maka pintu taubat itu tertutup. Artinya apabila ada pada diri seseorang itu, maka pintu itu sudah tertutup. Yaitu pertama adalah dia bertobat sebelum nyawa naik di kerongkongan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, innallaha yakbalu abdu taubatan malam yugargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa naik di kerongkongan. Artinya apa? Sebelum sakaratul maut. Jadi kalau orang sudah sakaratul maut, artinya diambang terakhir hidupnya, artinya sudah mau diambil nyawanya, sudah mau meninggal dunia, sakaratul maut, maka pintu taubat itu sudah tertutup. Nanti dia mau bertaubat ketika dia sudah sakaratul maut, pintu taubat itu sudah tertutup. Dan ini pernah terjadi, dan inilah terjadi kepada Fir'aun. Dalam sejarah Fir'aun itu dikejar oleh Fir'aun itu mengejar Nabi Musa. Sampai di Laut Merah, Nabi Musa kebingungan karena dia berhadapan dengan lautan yang luas. Maka diwahyukan kepada Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu di air. Maka seketika itu Musa mengumpulkan tongkatnya di air, kemudian lautan itu menjadi daratan. Maka lewatlah Nabi Musa bersama dengan kaumnya dan mengikut Fir'aun ke belakang. Sampai di ujung pasukan Fir'aun mengejar dari belakang, maka dia perintahkan lagi Nabi Musa untuk memukulkan lagi tongkatnya ke air, ke laut. Akhirnya lautan itu menjadi daratan tadi, menjadi lautan kembali, akhirnya tenggelamlah Fir'aun. Pada saat itu barulah Fir'aun mau bertaubat. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tidak lain adalah Allah. Tapi sayang pada waktu itu pintu taubat sudah tertutup. Pintu satu. Kemudian pintu taubat tertutup yang kedua adalah mantaba antatlu samsi min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari sebelah barat, maka tobatnya diterima. Apa maknanya ini? Bahwa dalam sebuah riwayat apabila hari kiamat menjelang hari kiamat, maka matahari akan terbit di sebelah barat. Ketika hari kiamat tiba, dalam sebuah riwayat orang pada berlomba-lomba bertobat kepada Allah. Tapi sayang pintu tobat pada saat itu tertutup. Jadi kesimpulannya, selama belum ada dua tempat ini, pintu tobat selalu terbuka kepada hambanya.
Sebuah riwayat terkait persoalan orang yang bertaubat kepada Allah. Dalam sebuah riwayat ada seorang pemuda Bani Israel. Bani Israel itu adalah bangsa Israel sekarang, karena Bani Israel itu bahasa Arab. Bani anak cucu, Israel itu tidak lain adalah Nabi Yakub. Jadi nama lain Nabi Yakub itu Israel. Jadi kalau kita mengatakan Bani Israel berarti anak cucu Nabi Yakub. Ini sekarang yang ada, sekarang yang terjadi pertempuran di Timur Tengah itu namanya Israel, Bani Israel. Suatu ketika ada seorang pemuda di Bani Israel. Pemuda ini adalah pemuda yang kalau kita menyebut sekarang adalah penjahat. Banyak melakukan dosa. Dosa apa yang diperbuat pemuda ini? Dia membunuh manusia yang tidak dihalalkan oleh Allah 99 orang. Bayangkan 99 orang yang orang pernah dibunuh. Dan orang yang dibunuh itu yang diharamkan, karena ada juga orang dihalalkan untuk dibunuh. Tapi ini sesuatu yang diharamkan. Setelah dia sampai 99 orang dia bunuh, maka timbul dalam hatinya untuk bertaubat, kesadaran. Tapi sebelum dia bertaubat, dia berpikir-pikir, apakah taubat saya ini bisa diterima atau tidak? Soalnya saya membunuh manusia ini 99. Nah, di dalam Al-Quran itu kan membunuh satu nyawa itu balasannya neraka. La taqtulun nafsal lati harramallah. Janganlah kamu membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah. Maka sebelum dia bertaubat, dia berpikir untuk bertanya dulu kepada orang ahli atau ulama. Maka pemuda itu dia tinggalkan kampungnya, dia musafir. Dalam perjalanannya dia mencari ulama, dan dia sudah menemukan di perjalanan itu dia menemukan orang dalam melakukan pengajian, anggaplah di masjid. Dia singgah. Setelah dia sampai bertanya assalamualaikum, mengucapkan salam assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa yang saya perlu bantu? Pemuda itu dia bertanya, saya ingin bertanya, wahai Pak Kiai misalnya, saya ini banyak melakukan dosa. Dia bilang, dosa apa yang kamu perbuat? Bilang, saya membunuh manusia sebanyak 99 orang, dan 99 orang itu adalah diharamkan oleh Allah saya bunuh. Maka Pak Kiai bilang, tidak diterima taubatmu. Banyak sekali orang kau bunuh. Satu saja orang dibunuh itu alasannya neraka, apalagi kau 99 orang. Tidak diterima taubatmu. Jengkel ini pemuda karena tidak diberikan jalan untuk bertaubat, dia bunuh lagi orang ini. Jadi cukuplah 100 orang. Tadi 99 karena dia bunuh tadi itu Pak Kiai, jadilah 100 orang. Tapi perbuatannya itu tidak membuat semangatnya lemah untuk bertaubat. Bahkan semakin bangkit itu semangatnya untuk mau bertobat. Maka pemuda itu melanjutkan perjalanannya lagi. Maka sampailah di suatu tempat dia menemukan seorang ulama yang betul-betul ulama yang warok, mengerti betul tentang agama. Maka disinggahlah bertanya pemuda itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kepentingan? Apa yang perlu saya bantu? Pak Kiai, saya ini orang banyak melakukan dosa. Dosa apa yang kamu perbuat? Saya membunuh orang 900 orang. Karena kemarin tadi dia bilang tadi 99 orang saya bunuh, tapi saya bertanya seorang ulama, saya anggap pintar tentang agama, tapi dia tidak memberikan jalan saya. Dia bilang, kamu tidak bisa diterima tobatmu. Tidak terbuka pintu tobat bagimu. Maka saya jengkel, saya bunuh lagi orang itu, akhirnya cukup 100. Apa kata ulama ini? Dia bilang, sebesar apapun dosa yang kamu perbuat di dunia ini, jika kamu betul-betul bertaubat kepada Allah, taubatmu pasti diterima. Maka bergembiralah pemuda ini. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Setelah dia bertaubat karena menganggap bahwa visi misinya atau tujuannya sudah tercapai, maka pulanglah ke kampungnya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba datang ajalnya.
pemuda ini meninggal dunia di tengah jalan. Setelah meninggal dunia, dalam sebuah riwayat ada dua malaikat yang saling berdialog. Malaikat rahmat dan malaikat penyiksa. Malaikat rahmat mengatakan, ini adalah anggota saya, ini adalah penghuni surga. Malaikat penyiksa atau malaikat azab dia katakan, tidak, ini penghuni neraka, ini banyak sekali dosanya, lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Akhirnya tidak ada mau kalah berdebat, datanglah malaikat sebagai penengah atau wasit. Malaikat penengah mengatakan begini, untuk memutuskan apakah orang ini masuk surga atau masuk neraka, kita ukur. Kalau pemuda ini lebih jauh, artinya tujuan yang ingin dia tujuan perjalanannya sudah dekat, artinya dia sudah hampir sampai di tujuannya, berarti pemuda ini adalah penghuni surga. Tapi kalau masih jauh, artinya baru saja dia tinggalkan tadi perjalanannya, artinya masih jauh ke depan, maka orang ini adalah penghuni neraka. Ini anggotanya malaikat pencabut nyawa atau malaikat azab. Setelah diukur, alhasil pemuda ini sudah dekat tujuannya. Sudah dekat tujuannya, artinya tujuannya yang ingin di kampung yang ingin yang ditujukan sudah dekat. Maka diputuskanlah bahwa pemuda ini adalah masuk surga atau penghuni surga. Artinya karena sudah dekat tujuannya sampai ke kampungnya, maka diputuskanlah. Maka pemuda ini tadinya banyak melakukan dosa, membunuh manusia 100 orang, tapi dia bertobat kepada Allah. Maka meskipun sedikit kebaikan, baru berapa kebaikan yang dilakukan, tapi karena dia bertobat kepada Allah, maka dia diterima tobatnya. Karena orang yang bertobat itu maka dia bersih dari dosa seperti kertas yang putih. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dalam ceramah ini dan kisah mengambil kesimpulan dari kisah itu tadi, yang pertama bahwa sebesar apapun dosa yang kita perbuat dalam kehidupan ini, jika kita bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan kita dan berniat tidak melakukan perbuatan dosa itu, Allah akan menerima tobat kita. Kemudian yang kedua, pintu tobat selalu terbuka kecuali dua tempat. Yang pertama, apabila nyawa naik di kerongkongan, artinya sudah sakaratul maut, berarti pintu taubat sudah tertutup, sudah tidak ada lagi peluang untuk bertaubat. Kemudian yang kedua, apabila matahari terbit di sebelah barat, artinya kiamat sudah dekat, bahwa pintu taubat juga sudah tertutup. Maka selama pintu taubat sebelum tertutup, maka kita berpulang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertobat kepada Allah itu bagaimanapun besarnya dosa yang diperbuat selama hidupnya, maka dia akan seperti kertas putih, dia suci dari dosa. Tapi syaratnya yaitu tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan dalam ceramah subuh yang singkat ini menjadi muhasabah bagi kita untuk senantiasa istighfar dan bertaubat, karena istighfar dengan bertaubat berbeda. Istighfar itu pengucapan, sementara kalau taubat itu bukan, tidak cukup hanya pengucapan, tapi harus ada tindakan, menyesali perbuatan dan berniat tidak mau melakukan lagi dosa itu. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan kita introspeksi diri, muhasabah diri, sehingga kita senantiasa beramal saleh, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.